Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardiko Ramos. Informasi kali ini terkait dengan request dari salah satu sahabat P3K teknis, dan informasi ini paparan langsung dari Panselda terkait dengan tingginya passing grade PPK teknis tahun 2022. Banyak yang gagal lolos atau banyak yang tidak passing grade. Lalu bagaimana solusi dari Panselda maupun dari Panselnas nantinya? Berikut untuk ulasan rinci dan lengkap. Mayoritas peserta seleksi PPK Tenaga Teknis Blora tak lolos passing grade, dan ini bukan hanya di Blora ya sahabat-sahabat, tapi seluruh nasional. Terus bagaimana nasib mereka yang gagal tidak passing grade? Seleksi P3K teknis khususnya di Kabupaten Blora telah rampung digelar. Hasilnya mayoritas peserta PPK teknis 2022 Pemkab Blora tak memenuhi passing grade yang telah ditentukan. Dari data yang terhimpun hingga Kamis tanggal 23 ya, sekitar 616 peserta sudah mengikuti ujian di UNS Solo. Dari 616 peserta yang mengikuti seleksi PPK teknis Kabupaten Blora di UNS Solo, yang memenuhi passing grade hanya 77 orang, atau hanya sekitar 10% saja tidak ada. Sedangkan hasil ujian 278 peserta lainnya yang mengikuti seleksi kemarin saat ini masih dalam proses pendataan. Hasil rekap yang hari ini belum kita cek. Yang di titik lokasi UNS Solo memang banyak yang tidak lolos passing grade. Yang tidak lolos terutama untuk formasi yang memang PG-nya tinggi. Ini yang perlu digarisbawahi, khususnya untuk PG atau passing grade-nya yang tinggi ya sahabat-sahabat. Ungkap Kepala BKD Kabupaten Blora, Bapak Heru Eko Wiono hari Jumat tanggal 24 Maret. Melihat hal itu, pihaknya mengaku akan mengevaluasi pelaksanaan tes seleksi PPK Tenaga Teknis, dan ini bukan hanya terjadi di Blora tapi di seluruh nasional. Pihaknya juga akan mengusulkan agar ada penurunan nilai passing grade ke Kemenpan RB. Jadi nanti ada pengusulan untuk penurunan passing grade ke Kemenpan RB, khususnya yang dilakukan oleh Panselda di Kabupaten Blora. Selanjutnya, atau ada tambahan afirmasi mungkin dari lama pengabdian di kantor, terang Heru Eko Wiono. Jadi kalau tidak diturunkan passing grade-nya, nanti akan ditambahi afirmasi. Itu yang diusulkan oleh BKD Blora. Senada dengan itu, Bupati Blora Arif Rohman mengatakan Pemkab Blora akan bahas hasil seleksi PPK Tenaga Teknis tersebut. Menurutnya, banyak peserta tidak lulus atau seleksi PPK Tenaga Teknis yang tidak lolos passing grade tidak hanya di Blora saja. Ini yang diungkapkan oleh Bapak Bupati Blora, bahwasanya yang tidak lulus passing grade untuk P3K teknis itu bukan hanya di Kabupaten Blora. Menurutnya sejumlah daerah mengalami hal yang serupa. Ini disampaikan langsung oleh pimpinan kabupaten ya sahabat-sahabat, dan ini bisa dipertanggungjawabkan bahwasanya banyak daerah-daerah yang tidak lulus passing grade juga. Dan ini bisa dicek nanti kalau sahabat-sahabat memang tidak lulus passing grade, silahkan berkomentar di bawah video ini. Dan nanti coba kita bahas, kita koordinasikan dengan Menpan RB tentang hal ini. Terkait dengan pembahasan antara Pemda dengan Menpan RB ya sahabat-sahabat, ini saya mengacu lagi kepada PPK Tenaga Guru ya, untuk P3K tahun 2021 tahap 1, dan akhirnya ada penurunan passing grade karena banyaknya sahabat-sahabat yang tidak lulus passing grade, akhirnya diturunkan 50 poin. Kalau untuk PPK Guru tahun 2021 kemarin ya, mohon maaf ini agak belibet. Karena standar yang diminta pusat seperti ini atau PG tinggi, RETS, dan SDM yang ada seperti ini belum memenuhi PG yang ditentukan RETS, nanti penyikapannya seperti apa, jelas Arif Rohman. Terpisah dari Sekretaris Komisi A DPRD Blora M. Amiluddin turut mendorong agar Pemkab mengusulkan untuk menurunkan PG Tenaga Teknis ke BKN atau Kemenpan RB. Jadi ini pun didukung oleh DPRD Kabupaten Blora. Bahkan nanti untuk DPRD ini akan didukung juga oleh DPR ya sahabat-sahabat, karena alurnya seperti itu. Karena nggak mungkin negara akan mengulang lagi untuk tes seleksi, dan ini sudah mengeluarkan banyak biaya. Nanti mudah-mudahan ada penurunan passing grade ataupun ada afirmasi tambahan agar nantinya yang lulus khususnya untuk Kabupaten Blora dari 616 tidak hanya 77. Saya yakin kalau diturunkan prioritasnya akan bertambah peserta yang lulus ya sahabat-sahabat. Selain itu, pihaknya juga mengusulkan agar ada penambahan afirmasi untuk para honor yang telah mengabdi lama. Jadi untuk yang sudah mengabdi puluhan tahun juga ada penambahan atau penghargaan ya sahabat-sahabat. Karena untuk P3K Guru juga ada penghargaan untuk P3K ini ataupun masa kerja ya sahabat-sahabat.
baik itu berdasarkan usia, masa kerja atau hal lain yang bisa menambah poin penilaian honorer pengabdian. Kami sudah konsultasi dengan BKN perwakilan di Jogja, usulan penurunan PG dan penambahan afirmasi itu memang harus bareng dengan Pemkab lain. Karena apa? PG itu berlaku nasional, tidak hanya untuk Bluro saja, terang M. Amiluddin. Ya, ini malah menjadi kabar yang bahagia untuk sahabat-sahabat, karena untuk Kabupaten Bluro sendiri sudah mengisyaratkan dari 3 elemen PPK atau pelaksana daerah ya sahabat-sahabat, PPK yang mengadakan ataupun yang menggaji dan memberikan SK kita, PPK tenaga teknis, kesehatan maupun guru, itu sudah mengisyaratkan untuk ada penambahan afirmasi dan penurunan PG. Mudah-mudahan ini segera di ACC oleh BKN maupun oleh Menpan RB ya sahabat-sahabat. Selanjutnya, dari 894 pelamar yang lolos seleksi administrasi pengisian lowongan pegawai P3K tenaga teknis tahun 2022 di lingkungan Pemkab Bluro ikut tes untuk seleksi CAT selama 3 hari. Pelaksanaan tes ini memang berada di beberapa titik lokasi ya sahabat-sahabat. Namun untuk titik tekannya pada informasi kali ini terkait dengan penurunan passing grade berdasarkan usia, masa kerja atau hal-hal yang lain, serta untuk pemberian afirmasi dan pemberian penurunan passing grade. Dari 894 pelamar yang lolos administrasi itu akan berebut untuk mengisi 401 lowongan PPK teknis yang ada. Salah satu digelar di UNS hingga Jumat tanggal 24 dari Wakil Bupati Bluro, dan ini tambah lagi dari Putri Yuli mengecek langsung pelaksanaan ini. Kita memang ada tes PPK yang formasi tenaga teknis. Hari ini saya meninjau sesi kedua, yakni Kamis 23 Maret 2023. Jadi untuk pelaksanaan PPK teknis ini cukup lancar, khususnya di Kabupaten Bluro. Namun hasilnya karena banyak yang tidak lulus passing grade serta untuk formasi banyak yang kosong, nggak mungkin harus menunggu PPK 2023. Seharusnya ini dioptimalkan ya sahabat-sahabat dengan penambahan afirmasi maupun penurunan passing grade. Dan mudah-mudahan ini segera diusulkan karena sudah terjeda sekitar 3 hari dari informasi terbaru ini. Mudah-mudahan ada tindak lanjut, dan untuk sahabat-sahabat yang belum lulus passing grade tetap berdoa, mudah-mudahan ada semacam afirmasi maupun penurunan passing grade yang hari ini masih diusulkan oleh salah satunya yaitu Pemkab Bluro. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat, dan yang sudah request ini adalah salah satu sahabat yang ada di Argo Ramos, yaitu My Two Hands. Bang, coba bahas yang lagi panas nih, tingginya passing grade PPK teknis 2022 termasuk jurusan Prakom. Ini bukan hanya satu jurusan yang kita terangkan tadi, banyak formasi yang masih kosong. Apakah ada perangkingan? Terkait perangkingan atau tidak, yang pasti diusulkan untuk afirmasi dan penurunan passing grade. Mudah-mudahan segera di ACC oleh Menpan maupun BKN dan bisa mendapatkan lulusan yang lebih banyak ya sahabat-sahabat, untuk memaksimalkan maupun meminimalisir untuk biaya pengadaan PPK, khususnya untuk PPK tenaga teknis 2022. Untuk informasi kali ini seperti itu, ada kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.